Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bila pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sejarah, ideologi dan juga manhaj tarjih Muhammadiyah. Baiklah, kita mulai dari sejarahnya. Tarjih Muhammadiyah atau dulu dikenal dengan Majlis Tarjih dibentuk pada tahun 1927. Ya. Kenapa dibentuk? Karena sebelum dibentuknya Majlis Tarjih, terkadang pendapat seorang tokoh, kiai, habib, ulama, ustaz dianggap sebagai pendapatnya organisasi. Padahal di Muhammadiyah hal itu tidak berlaku. Dan juga latar belakang dibentuknya Tarjih Muhammadiyah disebabkan karena dua buah faktor. Yang pertama internal, yaitu sebab yang berasal dari dalam. Yang kedua sebab yang sifatnya eksternal, yang dari luar. Adapun penyebab faktor internal adalah yang pertama, meningkatnya kegiatan Muhammadiyah waktu itu, seperti pelayanan pendidikan, sosial dan dakwah, ya, sehingga mengakibatkan banyaknya masalah yang muncul. Sama-sama yang kita ketahui bahwasanya nusus telah terhenti, sedangkan zaman terus berkembang. Makanya banyak hal-hal baru yang membutuhkan ijtihad. Ini merupakan faktor pertama dibentuknya Majlis Tarjih. Yang kedua, disebabkan karena banyaknya masalah-masalah khilafiyah yang muncul ke permukaan. Masalah ini sebenarnya sudah selesai ratusan tahun yang lalu, akan tetapi kembali diungkit-ungkit kembali. Dan hal ini menimbulkan banyak pertikaian dan percecokan, perkelahian dan permusuhan antar umat Islam, termasuk di kalangan warga Muhammadiyah. Jadi untuk menyatukan itu dibentuklah Majlis Tarjih. Kemudian yang ketiga, tuntutan zaman pada waktu itu, yang mana umat Islam dijajah oleh orang-orang kafir, ya, atau kufar. Sehingga pada waktu itu terjadi penyatuan pemikiran bahwasanya umat Islam harus bangkit dan melawan penjajah. Maka di Muhammadiyah muncullah pemikiran dibentuknya Majlis Tarjih. Tujuannya adalah yang pertama, untuk menjaga kesatuan dan persatuan di antara warga Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah siapapun boleh masuk. Ya. Muhammadiyah tidak memandang apakah mazhabnya Hanafi, apakah ia Maliki, Syafi'i ataukah Hambali, atau dari Zohiri. Semuanya boleh masuk. Di Muhammadiyah Tarjih dibentuk agar terjadinya kesatuan dalam ibadah. Yang kedua, dengan didirikannya Majlis Tarjih, maka masalah-masalah keagamaan dapat diteliti, dibahas dan dikaji dan dimusyawarahkan kembali melalui penelitian dan penyelidikan yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam Muhammadiyah, Majlis Tarjih berfungsi sebagai tiga komponen. Yang pertama sebagai lembaga fatwa, yang kedua sebagai lembaga kader, yang ketiga sebagai lembaga pengkajian. Baik, sebelum itu, ya, karena abang belum kenal dengan adik-adik sini,
pengen tahu dulu dari mana berasal. Kita mulai dari sebelah kanan dulu. Silakan, Dek. Kenalkan, nama saya Isyam Sadullah. Berasal dari Universitas Padang, Fakultas Tarbiyah, jurusan PGMI, jurusan Perawatan. Oke. Sebelumnya di mana sekolah? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arif, Universitas Uin Padang, Fakultas Usuluddin dan jurusan Ilmu dan Tafsir. Saya berasal dari Kota Padang dan alumni dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Muhammadiyah Salatiga. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Junaid, kampus Uin Muhammadiyah Padang, jurusan Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Siti Maulana, asal kampus Uin Muhammadiyah Padang, jurusan Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, asal Kota Medan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Wahdi, alumni kampus Uin Muhammadiyah Padang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Next. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Sahabat, Abdul Amir, dari Uin Muhammadiyah Padang, asal daerah dari Karanglawas, Sumatera Utara. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muki, dari Uin Muhammadiyah Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PPA, asal Jambi. Lanjut. Nama Muhammad Fadil Reza, Panggilan Reza, dari Uin Muhammadiyah Padang, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu dan Tafsir, asal Pasaman. Lanjut. Nama saya Fadil Siddiq, Islam, Islam, berasal dari Kota Sumbawa, Sumatera Utara. Lanjut. Terakhir. Asyauki Fethi, asal Universitas Uin Muhammadiyah Padang, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Prodi yang tidak ada filsafat Islam, asal daerah. Oke, Santum. Baik, nastamir darsana. Tarjih. Tarjih ini berasal dari bahasa Arab, ya kan? Dari kata rajjaha yurajjihu tarjihan. Ya. Jadi kalau kita membahas tarjih, dia erat kaitan dengan usul fiqh. Tapi tarjih di Muhammadiyah mengalami pergeseran makna atau mengalami perubahan. Dia bukanlah sebuah istilah dalam usul fikih, tapi dia merupakan sebuah lajnah atau lembaga yang berdiri untuk melakukan ijtihad. Ya, kita mulai. Kegiatan tarjih itu merupakan sebuah kegiatan intelektual, ya, yang dilakukan untuk merespon berbagai masalah-masalah yang dihadapi dari kacamata agama Islam. Itu secara bahasanya. Kemudian, sedangkan dalam istilah usul fiqh, man ya'rif minkum? Siapa yang tahu makna tarjih? Ada yang dah belajar usul fiqh? Terutama ketika terjadi ta'arud al-adillah, pertentangan antara dua dalil. Apa maknanya tarjih itu? Ada yang tahu? Tarjih adalah sebuah usaha untuk membandingkan dua buah dalil yang sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Jadi tak bisa antara misalnya ini hadis dhaif diadu dengan hadis sahih, enggak bisa. Atau hadis ahad diadu dengan hadis mutawatir, enggak bisa. Dia harus sama-sama kuat posisinya, sama-sama sahih. Kemudian kedua dalil itu dicari mana yang lebih kuat dengan cara meneliti sanad, meneliti matan, kemudian dan mencari ilah, gitu. Ya, juga perawinya, ya. Itu perbedaannya antara usul fikih dari kacamata usuliyun dan dari kacamata Muhammadiyah. Kalau kacamata usul fikih itu
membandingkan dua dalil yang sama kuat untuk dicari kelebihannya. Mana yang rajih dan mana yang marjuh. Kalau di Muhammadiyah, yaitu kumpulan para intelektual untuk meneliti dan mengkaji sebuah masalah agama yang biasanya sifatnya kontemporer, yang baru, atau juga bisa masalah yang lama, tapi karena di zaman sekarang ini yang dulu itu dianggap lagi enggak relevan, maka dikaji ulang. Contohnya masalah perempuan pergi safar tanpa mahram, ya. Ulama dahulu mengharamkan wanita safar tanpa mahram. Zaman sekarang, ya, banyak wanita kan yang safar kayak kuliah kan, ada yang di Mesir, ada yang di Madinah, ada yang dari kampung kan ke Padang untuk kuliah. Itu dibolehkan, ya, dengan syarat aman, terjaga keamanannya. Jadi dia Muhammadiyah itu mencari ilah, karena mudah menggunakan kaidah al-hukmu yaduru ma'ilah wujudan wa adaman. Hukum berputar sesuai dengan ilahnya. Ada ilah, ada hukum. Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Itu dalam usul fikih dan juga di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah menggunakan semua kaidah. Ya. Baik. Kita akan masuk pada ideologi apa ini? Ideologi ya. Ideologi atau pokok-pokok manhaj atau metode yang digunakan oleh Muhammadiyah. Yang lengkapnya silakan nanti beli buku ini, ya, karangan Profesor Asmuni Abdul Rahman. Beliau merupakan ketua tarjih di masanya. Kita akan membahasnya satu-satu. Baik. Dalam pokok-pokok tarjih Muhammadiyah, yang pertama adalah dalam beristidlal. Maksudnya dalam mencari dalil. Ya, antara istidlal dan istinbat ada perbedaan. Dan tahu perbedaannya? Istidlal, istinbat. Ya. Istidlal mencari dalil, ya, di luar Al-Qur'an dan Sunnah. Tuh. Ada dalil itu yang sifatnya saddu zara'i', ada yang istishab, ada yang qaul sahabi, ada yang uruf, ada yang masalah musalah, ya, dan masih ada lagi yang lain. Kemudian istinbat biasanya diambil dari nusus Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau istidlal biasanya dalilnya adalah mukhtalafih, berbeda-beda tuh. Ada ulama yang bolehkan, ada yang enggak. Contoh istihsan. Istihsan dalam mazhab Syafi'i, boleh enggak? Boleh. Enggak. Ya, man istahsana faqad syar'a, kata beliau. Siapa yang menggunakan istihsan, dia sungguh membuat masalah baru dalam agama. Sedangkan yang lain membolehkan, ya. Baik, dalam beristidlal di Muhammadiyah, dasarnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah as-shahihah, ya. Ijtihad dan istinbat atas dasar ilah terhadap hal-hal yang terdapat dalam nas dapat dilakukan sepanjang tak menyangkut bidang ta'abudi dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dengan maksud lain, majelis tarjih menerima ijtihad termasuk qiyas dalam menetapkan hukum yang tidak ada nasnya secara langsung. Okey. Dalam masalah akidah tidak ada qiyas. Dan dalam masalah yang duniawi, ya, ada qiyas. Maka itu dianjurkan. Itu pertamanya. Yang kedua, dalam memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Ini beda kita dengan yang lain. Di Muhammadiyah itu, kalau ada masalah yang sifatnya rumit, yang baru, kontemporer, maka semua ulama dikumpulkan. Ada yang ulama ahli dalam bidang fikih, ada yang ahli dalam bidang tafsir, bidang hadis, kedokteran, ya, dan juga ekonomi, semuanya dikumpulkan. Kemudian mereka itu diberikan tugas untuk meneliti masalah itu dan diputuskan hukumnya. Beda dengan yang lain.
Bagi yang lain, mungkin pendapat kiainya itu, pendapat habibnya itu adalah sebuah apa tuh? Sebuah fatwa yang mesti diikuti. Tak boleh tidak. Jika tidak, kualat. Itu bedanya. Di Muhammadiyah pendapat tokoh bukanlah suatu hal yang mesti diikuti, karena itu bukan resmi pendapat Muhammadiyah. Yang ketiga, di Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab, ya. Tetapi pendapat mazhab dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Itu. Baik itu pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, itu semuanya sebagai bahan pertimbangan saja. Ya, beda dengan yang lain. Yang lain itu terkadang apabila terjadi perbenturan antara nas dengan kaul ulama, maka yang dianggap rajih adalah kaul ulama itu, meskipun dalilnya itu jelas bertentangan. Ya. Kemudian di Muhammadiyah, di tarjih, ia berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan hanya tarjih yang benar. Ya. Jadi pendapat dari siapa saja dapat diterima dan untuk diteliti dan dikoreksi. Jadi silakan saja kalau misalnya nanti kawan-kawan mempunyai pendapat yang berbeda dengan Muhammadiyah, itu dibolehkan. Selagi ada dasarnya, selagi membawakan dalilnya. Pendapat saya ini enggak sesuai dengan tarjih. Ini dasarnya itu. Boleh, itu dibolehkan. Apa contohnya? Dulu Muhammadiyah mengharamkan foto, gambar atau lukisan. Karena waktu dulu itu dia khawatirkan foto atau gambar Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah dikultuskan. Itu makanya pada periode pertama Muhammadiyah mengharamkan gambar atau foto karena takut dikultuskan. Juga dulu Muhammadiyah awalnya memakai ru'yah dalam menetapkan awal Ramadan. Tetapi seiring perkembangan zaman, Muhammadiyah menggunakan hisab, ya, wujudul hilal. Apalagi contohnya? Contohnya mungkin rokok awalnya cuma makruh, sekarang diharamkan karena menggunakan metode kesehatan, ya, metode ilmu kedokteran. Diteliti rokok itu banyak mengandung racun, makanya diharamkan. Awalnya makruh menjadi haram. Kemudian yang kelima, di Muhammadiyah hanya menggunakan akidah tauhid yang sifatnya adalah mutawatir. Di Muhammadiyah hanya menggunakan hadis mutawatir dalam menetapkan akidah. Ini kadang jadi polemik nih. Saking hati-hatinya Muhammadiyah, dia hanya menggunakan hadis mutawatir dalam masalah akidah. Ya. Dan ini kayaknya masih bisa dikaji ulang. Kemudian yang keenam, tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar menetapkan hukum. Apakah pendapat sahabat itu hujah? Apakah pendapat sahabat itu hujah? Bisa? Ada punya pendapat? Dek? Apakah pendapat sahabat itu hujah? Hujah itu sebagai dalil dalam beragama, sebagai pegangan. Ada punya pendapat? Bisa. Ya bisa ya. Cuma pendapat sahabat itu juga berbeda-beda. Ya. Enggak sama, enggak satu. Terkadang pendapatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain berbeda. Itu. Jadi kalau kita kalau kita menjadikan itu sebagai hujah, maka dikaji ulang. Karena pendapat mereka tidak sama satu dengan lain. Dan tak semua sahabat itu adalah ahli fikih. Ahli fikih. Ada yang cuma bisa menghafal, ada yang bisa menganalisa, dan ada yang cuma sebagai orang awam itu dia sahabat. Baik, kemudian terhadap dalil-dalil
yang tampaknya bertentangan, maka metode yang digunakan adalah yang pertamanya al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq. Ada yang tahu tu? Apa tu? Al-jam'u wa taufiq. Ya, mengumpulkan dalil-dalil yang kesannya bertentangan untuk dikompromikan. Misalnya ada hadis membaca basmalah secara sir, ya. Ada yang jahar, seolah-olah itu kan bertentangan. Nah, jadi itu dikompromikan. Maka dipahami terkadang Nabi membaca basmalah secara sir, terkadang jahar. Nah, kita sebagai orang intelektual tidak boleh terpancing untuk membuat konflik, ya, tapi harus bijaksana. Gitu. Kemudian kalau tak bisa juga dicari atau dikompromikan, maka baru dilakukan tarjih. Jadi tarjih ini merupakan semacam opsi terakhir tuh. Opsi terakhir. Karena pendapat yang marjuh otomatis ditinggalkan. Baik, kemudian yang berikutnya, dia Muhammadiyah menggunakan asas saddu zara'i'. Ya, jadi menutup celah berbuat mafsadah atau kerusakan. Ya, dan untuk menghindari fitnah. Apa contohnya? Dia Muhammadiyah mengharamkan nikah beda agama. Walaupun ada pendapat yang membolehkan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab boleh menikah, kan? Tapi di Muhammadiyah itu diharamkan agar nanti anaknya, ya, tidak ikut sama ibunya yang masih kafir, gitu. Jadi Muhammadiyah menutup celah. Termasuk pula masalah pacaran tuh, di Muhammadiyah juga tak membolehkan itu, menutup pintu zina. Kemudian yang berikutnya, mentaklil atau mencari ilah dapat digunakan untuk memahami kandungan dalil Al-Quran dan As-Sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan syariah. Apa itu? Yang 5 itu maqasid syariah. Ya, yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa, kan? Yang ketiga menjaga hifzul akal, kan? Menjaga akal. Yang keempat menjaga hifzun nasab, kan? Menjaga nasab, keturunan. Yang kelima menjaga hifzul mal, menjaga harta, dan juga menjaga harga diri. Itulah tujuan dari syariah. Kemudian yang berikutnya, pokok tajih Muhammadiyah dalam menggunakan dalil, ya, dilakukan secara utuh, integral. Tidak hanya menggunakan satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Apa contohnya? Masalah isbal. Ya, isbal. Tahu isbal? Nah, isbal itu hadisnya mengerikan. Ya, segala yang di bawah mata kaki finnar, kan, di neraka. Nah, kalau hanya menggunakan satu itu aja tanpa mencari hadis lain, maka akan menimbulkan salah faham. Jadinya setiap orang yang memakai celana melewati mata kaki, ini di neraka nih, itu. Akibatnya timbullah salah faham, kan? Timbul konflik. Kadang ayah sama anak bercakap. Kadang ada tuh kenalan, karena ayahnya tuh isbal, diguntingnya celana itu. Marah dia, kan, ayahnya tuh. Anak sedang lalu digunting jenggot lagi. Gitu. Jadi itu salah faham itu yang akibatnya merusak. Jadi dalam masa dalil dicari dulu, dikumpulkan semua dalil, baik itu yang misalnya mengharamkan atau membolehkan, baru dicari konklusinya. Kemudian yang berikutnya, dalam masalah dalil umum Al-Quran dapat ditaksis dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang akidah enggak boleh. Dan berikutnya,
dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip taisir, ya. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah, jangan mempersulit, dan jangan membuat orang lari. Kemudian dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuannya dari Al-Quran Sunnah, pemahaman dengan akal, ya, dapat dimaksimalkan. Meskipun ada pendapat mengatakan mendahulukan nas daripada akal, itu memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi. Jadi maksudnya tu hukum itu dapat berubah sesuai dengan berubahnya zaman, tempat, dan waktu. Itu. Ada di zaman dulu tu mungkin hukum itu cocok, tapi di zaman kita ini enggak lagi cocok itu. Ada yang begitu. Kemudian dalam masalah duniawiyah, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan. Ya, Nabi hanya mengatur masalah agama saja, ya enggak? Masalah dunia, Nabi memberikan kebebasan pada kita. Ya, ada kisahnya ketika Nabi dulu di Madinah, beliau mendapati orang-orang tengah mengawinkan pohon kurma. Kata Nabi, itu enggak perlu dilakukan. Dan waktu itu sahabat mengikuti. Akibatnya mereka gagal panen. Kata Nabi setelah itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang dunia kalian tu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kemudian yang terakhir dalam masalah ideologi ini, dalam memahami nas, makna zahir didahulukan dari takwil, ya, dalam bidang akidah. Dan takwil sahabat dalam hal ini tak mesti diterima. Kemudian dalam memahami nas yang mustarak, pemahaman sahabat dapat diterima. Ya, inilah pokok-pokok dari ideologi tarjih Muhammadiyah itu. Ada 16. Bagi yang mau mendalaminya, silakan beli buku karangan apa ni? Profesor Asmuni Abdurrahman. Sampai sini ada yang enggak jelas? Yap, silakan. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Yap. Al-Quran ditaksis dengan hadis ahad. Itulah ini yang masih jadi polemik sampai sekarang ini. Sebagian ulama di Muhammadiyah beranggapan hadis ahad kalau dia sahih maka bisa dipakai dalam masalah akidah dan juga hukum itu. Ya, kalau hadis ahad itu kan memang kurang kan? Kurang, tidak mencapai derajat mutawatir. Iya. Itulah. Nantilah kita apalagi kan kita bahas lagi teliti ini tentang masalah ini. Tapi kayak ini merupakan pendapat ulama Muhammadiyah di zamannya tuh itu. Kalau dalam masalah mencari apa tuh agak bingung juga kita jadinya. Jadi belum ada penelitian untuk pengajaran dengan itu. Kayaknya sekarang masih diteliti, masih dikaji. Ya. Kayaknya juga masih bisa diubah nih. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan menyampaikan pendapat para imam mazhab tentang wajibnya kembali kepada nas. Baik. Yang pertama pendapatnya Imam An-Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah. Kata beliau, "Iza qultu qaulan yukhalifu kitabillah ta'ala wa khabara Rasuli sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli." Itu kata beliau. Katanya, apabila aku mengatakan suatu pendapat atau perkataan yang mana menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka fatruku qauli, tinggalkan pendapat saya, kata beliau. Yang kedua, pendapatnya Imam Malik bin Anas, imamnya Darul Hijrah.
Beliau mengatakan, innama ana bashar, sesungguhnya saya ini manusia biasa seperti kalian. Ukhti'u wa usib, terkadang saya salah, terkadang saya benar. Fanzuru fi ra'i, maka perhatikanlah pendapat saya itu. Fakulu ma wafaqal kitab wa sunnah fakuzuh, setiap pendapat saya yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah maka peganglah. Wa kullu ma lam yuwaffiqal kitab wa sunnah fatrukuh, dan setiap pendapat saya yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah maka tinggalkanlah. Nah, ini merupakan sebuah dalil bahwasanya walaupun imam mazhab tak semuanya hadis sampai pada mereka. Kemudian pendapat atau wasiat Imam Muhammad bin Idris atau Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, iza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Kata beliau, apabila kalian mendapati dalam buku saya, ya, yaitu dalam kitab beliau, ada yang tahu kitab beliau? Al-Um, Ar-Risalah, ya. Apa lagi kitab Imam Syafi'i? Al-Um, Ar-Risalah. Ya, dan masih ada lagi ya, kayak musnadnya. Apabila ada pendapatnya yang berselisih dengan kitabullah dan sunnah, maka tinggalkanlah pendapatnya itu dan peganglah kitabullah dan sunnah, kata beliau. Kemudian wasiat Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, la tuqallidni, jangan kalian taklid kepada saya. Artinya jangan awak latah orang mereka ataupun juga mereka itu, enggak boleh. Wala tuqallid Malikan, jangan pula taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, dan jangan pula kepada Imam Syafi'i. Wala Auza'i, dan begitu pula jangan kepada Auza'i. Wasauri, dan jangan pula taklid kepada Imam As-Sauri. Waqus min haitsu aqazu, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil itu. Maksudnya kembalilah kepada sumbernya, asalnya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah wasiat dari imam-imam mazhab. Dan sekarang kita masuk pada fikih Muhammadiyah lagi. Ya. Yang tadi ideologi. Sekarang kita masuk pada fikih Muhammadiyah. Oke. Fikih. Ma makna al-fiqh lugatan? Al-fahmu, ya, pemahaman. Wastilahan ilmun, ya, ilmun ya bahsu an adilatil fiqhi, ya, apa? Au ma'rifatu ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adilatiha at-tafsiliyah, itu. Ini ma'rifatu ahkam, mengetahui hukum-hukum syariah, al-amaliyah, yang sifatnya terapan atau praktek, min adilatiha, diambil dari dalil-dalil yang tafsiliyah, terperinci, ya. Beda dengan usul fiqh. Kalau usul fiqh apa? Ilmun yabhasu an adilatil fiqhi ijmalan. Kalau fikih ijmal, global. Kalau fikih rinciannya, rinci. Itu bedanya. Nah, itu tarif fikih, lughah dan istilah. Baik, di Muhammadiyah kita mulai dari cara berwudu, oke. Bagi yang ingin mendalaminya silakan nanti miliki buku ini, HPT, Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Dia ada 3 buah. Ini merupakan jilid pertama. Oke. Kita masuk pada di sini kaifiyatul wudu. Tata cara berwudu. Mungkin ada sedikit perbedaan ya antara Muhammadiyah dengan mazhab lain. Oke, kita baca dulu. Yang pertama, iza tawaddu
tawaddakhta fakul bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau hendak berwudu, maka ucapkanlah bismillah. Mukhlishan niyataka lillah, dengan